Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Hadian Sofia Rahman. Di sini saya akan presentasi tugas pengantar linguistik dan filologi mengenai kajian kodikologi dan tekstologi. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang tekstologi dan kodikologi, tentu kita akan bersinggungan dengan yang namanya naskah, karena kedua kajian tersebut mengenai naskah kuno. Definisi naskah sendiri menurut KBBI adalah karangan yang masih ditulis dengan tangan, karangan seseorang yang belum diterbitkan, bahan-bahan berita yang siap diset atau rancangan. Adapun naskah menurut kajian filologi adalah dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, baik itu kertas Eropa, daluang itu kertas lokal dari daun saeh, lontar, kertas lokal dari lontar, maupun bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki dan dianalisa kembali. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai kajian kodikologi dan tekstologi, perlu kita mengetahui perbedaan naskah dan prasasti agar nanti kita bisa membedakan bahwa kajian kodikologi dan tekstologi itu hanya terfokus pada naskah, bukan prasasti. Baik, naskah adalah tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan, sedangkan prasasti tulisan pada batu bata, logam, gerabah kayu. Lalu yang kedua, perbedaan naskah dan prasasti adalah naskah sifatnya panjang dan informasi yang diberikan lengkap, sedangkan prasasti pendek, ringkas, untuk sebuah pengumuman, penanda, ukiran nama dan jabatan. Lalu naskah itu anonim dan prasasti ada nama dan ada tahun. Lalu yang terakhir, naskah itu banyak karena disalin. Naskah itu banyak sekali karena ada penyalinan, sedangkan prasasti hanya sedikit. Lanjut, kita juga harus mengerti perbedaan naskah dan teks, karena inilah nanti yang membedakan antara kajian kodikologi dan tekstologi. Nah, kajian naskah yang merujuk pada fisik dokumen sering disebut sebagai kajian kodikologi. Adapun kajian teks yang merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen disebut sebagai kajian tekstologi. Lanjut. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan kodikologi. Definisi kodikologi adalah, kodikologi ini berasal dari kata kodeks, jamaknya kodix, artinya naskah, manuskrip atau handscript. Lalu kodikologi menurut Robson adalah pelajaran naskah. Adapun menurut Barit, kodikologi adalah gulungan atau buku tulisan tangan pada teks kuno. Lalu kodikologi menurut Yudiavi mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Lanjut, ruang lingkup kodikologi. Ruang lingkup kodikologi ada 5. Yang pertama, identifikasi, kedua, bagian naskah, 3, tulisan, 4, penjilitan, dan 5 adalah sejarah naskah. Adapun unsur kodikologi itu ada 9, ada 7. Yang pertama, tempat penyimpanan naskah, alas naskah, cap kertas atau watermark dan countermark. Yang keempat, umur dan daya tahan. Kelima, penulisan. 6, iluminasi. 7, ilustrasi. Nah, itu tadi semua pembahasan mengenai kodikologi. Sekarang kita beranjak ke pembahasan mengenai tekstologi. Definisi tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Lalu, teks adalah kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks ini bisa berupa lisan, tulisan, ataupun cetakan. Nah, adapun teks itu mengandung isi, yang mana isi teks itu berisi ide, amanat pengarang kepada pembaca. Lalu ada sesuatu yang dapat terjadi pada teks itu, di mana kondisi naskah muda, namun teksnya tua. Dalam tekstologi, kita mengenal ada 10 prinsip. Yang pertama adalah tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, tekstologi dimulai dari penyuntingan.
Lalu yang ketiga adalah edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Yang keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Lalu yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. 8. Perlu diteliti pula secara teks dari karya lain sebagai penguat dari karya yang kita teliti. Lalu yang ke-9, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula agar, kalau menurut hadis itu, agar hadis sahih, agar bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ke-10 adalah rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Tadi 10 prinsip tekstologi. Lalu dalam tekstologi yang pertama kita perlu adanya penyuntingan. Nah, metode penyuntingan sendiri ada dua. Yang pertama edisi naskah tunggal dan yang kedua edisi naskah jamak. Edisi naskah tunggal dibagi menjadi dua, edisi diplomatik dan edisi kritik atau standar. Edisi diplomatik menyajikan semurni mungkin seolah-olah teks yang kita teliti adalah teks asli. Reproduksi fotografis, difoto tanpa mengubah, lalu tanpa interpretasi dan transliterasi, apalagi membagi kata dan punktuasi. Itu edisi diplomatik, jadi harus sesuai dan saklek dengan teks yang kita teliti. Lalu yang kedua ada edisi kritik atau standar, yang mana peneliti dapat memasukkan campur tangan. Lalu yang kedua, filolog sudah mentransliterasikan, membagi kata, menandai kata dengan huruf kapital, menyesuaikan ejaan, berkomentar pada footnote, dan memberi daftar kata sukar. Tujuan edisi kritik ini adalah agar dinikmati lebih luas, agar dinikmati oleh kalangan yang lebih luas. Selanjutnya, filolog juga dapat menambahkan dengan membuat tafsiran sendiri dalam edisi kritik ini. Yang kedua ada edisi naskah jamak. Nah, edisi naskah jamak juga dibagi menjadi dua. Yang pertama metode landasan dan yang kedua adalah metode gabungan. Dalam metode landasan, teks ini ditafsirkan menurut tafsiran peneliti. Naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai. Setelah itu pilih salah satu berdasarkan tujuan. Setelah itu naskah yang paling berkualitaslah yang diteliti. Naskah lain hanya untuk pembanding. Lalu setelah ketiga urutan tadi, yang keempat adalah catatan perbedaan perbandingan dalam aparatus kritis. Nah, itu tadi 4 runtutan dalam metode landasan. Lalu yang kedua adalah metode gabungan. Di sini metode gabungan, peneliti memandang naskah-naskah itu kualitasnya hampir sama, tidak membedakan, tidak meneliti kembali mana teks yang lebih unggul dan lebih berkualitas. Setelah itu, setelah semua naskah terkumpul dan peneliti menganggap bahwa semua kualitasnya sama, lalu filolog atau peneliti menggabungkan beberapa bagian dengan bagian yang lain. Bedanya dengan metode landasan tadi, dalam menganalisa naskah, peneliti jika menggunakan metode landasan itu dipilih naskah yang paling berkualitas, lalu naskah yang agak tidak berkualitas itu hanya menjadi pembanding bagi naskah yang berkualitas. Nah, namun jika menggunakan metode gabungan, peneliti memandang semua naskah itu kualitasnya sama. Nah, lalu setelah itu peneliti mengambil bagian-bagian yang sama dari semua teks itu, dari semua naskah. Baik, begitulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Itu tadi kajian mengenai kodikologi dan tekstologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.